Sejarah telah mencatat pengabdian kami bagi tanah air tercinta, di mana kami memanfaatkan keahlian dan penguasaan teknologi. Ini adalah semangat yang menggerakkan langkah maju kami untuk menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. PT PP telah menjadi sebuah perusahaan dewasa yang besar dan berkembang di Indonesia dengan dua pilar bisnis utama, konstruksi dan investasi, sebagai strategi dalam menjalankan bisnis proses PT PP. PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, bisnis jasa konstruksi, EPC, Precast Ready Mix di bawah PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan di bawah PP Presisi. Persembahan PT PP bagi Indonesia. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih, Pak. Wah, enak banget nih ruangannya. Ya, ini tempat ngopi-ngopinya, Mbak. Oh gitu, jadi sini tempat ngopi-ngopinya. Oh, ada ininya juga ya, Pak. Iya, Mbak. Kue-kue Silakan duduk, Mbak. gitu. Oke, kita lanjut ngobrol di sini ya, Pak ya. Boleh, Mbak. Pak, ini mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang, kita bisa sapa dulu sahabat PUPR TV yang sedang menyaksikan. Ya, saat ini kita akan berbincang-bincang lebih lanjut terkait dengan PT PP Persero Tbk dan juga apa saja proyek-proyek yang tengah mereka kerjakan khususnya di periode tahun 2020 ini. Nah, saya masih bersama dengan Pak Apri. Pak Apri, ini mungkin sebelum kita mulai ngobrol bisa diceritain nih Pak, ini sebenarnya ruangan apa nih Pak? Ini oke banget, kece banget loh Pak ini ruangannya nih. Ya, ini lounge, Mbak. Jadi di Wisma Subianto ada lounge-nya dan di sini ada yang private lounge di dalam. Terus ada juga yang public lounge. Jadi kita berada di public lounge. Oke. Nah, ini biasanya difungsikannya buat apa sih Pak ini? Ya, ini bisa untuk ketemu klien, mitra kerja, untuk diskusi, dialog. Nah, Pak Apri sendiri sering ke sini untuk Ya, sering, Mbak. mengerjakan kerjaan-kerjaannya gitu ya Pak. Oke, terus ini berarti bisa ngopi juga, bisa sekalian nyemil-nyemil juga gitu ya Pak ya? Iya, bisa, Mbak. Ini tuh sebenarnya ide awalnya untuk membuat ini tuh gimana sih Pak? Ya, ide awalnya ya supaya bikin ini aja. Pada saat diskusi kita bisa lebih santai, tapi tetap fokus ke pekerjaan gitu. Oke. Tidak terlalu formal lah. Gitu. Oke, berarti ini sejalan dengan yang Pak Apri pernah sampaikan di episode sebelumnya kalau memang PT PP ini mendukung ya Pak untuk karyawan-karyawannya lebih kreatif dan juga lebih produktif, tapi tetap dengan pikiran yang fresh gitu ya Pak. Dan fokus. Nah itu Pak, kita balik lagi ke proyek-proyek yang dikerjakan tahun 2020 ini. Mungkin ada lagi nggak sih Pak proyek-proyek yang sekarang nih sedang happening atau sedang proyek besar yang lagi dikerjakan PT PP dalam mendukung program pemerintah di tahun ini Pak? Ya, jadi ada proyek di Kabupaten Bandung, Mbak. Jadi di situ untuk antisipasi banjir, namanya proyek Floodway Cisanggui. Nah, di situ proyeknya memang untuk penanggulangan banjir di Kecamatan Banjaran ya, Kabupaten Bandung. Karena letaknya itu di cekungan. Jadi pada saat musim penghujan itu menjadi suatu genangan, warga juga banyak yang kebanjiran ya, makanya dibikin sudetan dari Banjaran menuju ke Sungai Citarum. Jadi gini Mbak, proyek Cisanggui ini memang suatu proyek yang dikerjakan untuk mengantisipasi banjir ya. Kan kita tahu di daerah Kabupaten Bandung itu selalu banjir ketika terjadi musim hujan Mbak ya. Nah, di situ proyek Cisanggui merupakan proyek yang untuk antisipasi banjir, khususnya di daerah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Nah, sebelum membahas tentang irigasi sendiri Pak, memang di saat melakukan survei ke lapangan memang dilihat permasalahannya ada di irigasi itu Pak yang menyebabkan banjir sampai akhirnya PT PP memutuskan untuk membangun itu Pak? Bukan, jadi di daerah Banjaran tersebut merupakan cekungan Mbak. Oh, cekungan, sehingga pada saat musim penghujan airnya tidak bisa ngebuang. Bergerak, jadi dia menampung di situ ya Pak? Makanya dibikinlah sudetan, floodway, itu ke Sungai Citarum, sehingga cekungan itu bisa untuk mengalirkan air ke Sungai Citarum. Oke, jadi sebelumnya itu yang membuat akhirnya diputuskan untuk dibangunnya irigasi ini. Betul. Ya Pak, mungkin bisa dilanjutkan lagi tadi proses pengerjaannya Pak? Iya, betul.
Dan proyek tersebut itu berhasil dipercepat, Mbak, karena memang ada instruksi dari Pak Menteri supaya pada saat musim penghujan tidak terjadi banjir, makanya sebelum musim penghujan proyek tersebut harus jadi. Kita itu bisa mempercepat selama 6 bulan, Mbak, yang harusnya Desember ini selesai, tapi kita bisa menyelesaikan di bulan Juli kemarin. Bulan Juli kemarin. Oke. Nah, Pak Apri, kita kan di episode sebelumnya udah membahas fasilitas penunjang untuk bidang hobi. Ini khususnya bagi yang anak-anak muda di sini kan, Pak. Nah, kalau untuk fasilitas penunjang dari aspek bisnisnya sendiri ada nggak, Pak, di sini? Ada, Mbak. Jadi di perusahaan itu juga ada ruang kontrol untuk BOD ya, yaitu untuk memonitor proyek secara keseluruhan, secara real time ya. Ini kita juga punya laboratorium untuk BIM, Building Information Modeling, yaitu tempat diskusi riset dan pengembangan BIM itu sendiri, mulai dari virtual reality, augmented reality. Jadi kalau kayak VR itu, Mbak, jadi kita kalau ada desain itu bisa langsung melihat desain itu seperti barang nyata. Wah, keren banget. Tuh ada tuh, Pak, di sini. Ada 3D-nya gitu, jadi kita bisa memainkannya dengan joystick, bisa melihat ke semua arah bangunannya nantinya jadinya seperti apa, walaupun di situ belum ada bangunannya. Ini Baru kayak desain. di film-film ini ya, Pak, zaman dulu kan kita baru lihatnya di film, sekarang di sini ada kenyataannya ya, Pak. Ada, Oh, jadi memudahkan kita untuk membayangkan nantinya bangunan ini mau jadi seperti apa. Jadi lewat VR ini, Mbak. Dan juga ada mixed reality, yaitu gabungan antara augmented dan VR. Terus kita punya ruang juga virtual board untuk memonitor transaksi perusahaan secara langsung ya, secara real time. Jadi dengan ada itu tentunya bisa lebih aman juga ya, Pak. Betul, jadi semuanya bisa dimonitor langsung secara real time, Mbak. Ini berarti BOD-BOD-nya memantau langsung nih, Pak, karyawannya kerja. Betul, keren semuanya juga bisa nih, terpantau dari ruang kontrol BOD. Itu tujuannya tuh apa tuh, Pak? Untuk memudahkan, Mbak. Biasanya BOD itu kalau mau monitor itu kan harus ke lapangan kalau ini ya, untuk butuh data detail. Tapi sekarang dengan adanya fasilitas seperti ini bisa memonitor sampai ke keuangannya. Oke. Itu apalagi pada saat menangani proyek-proyek strategis ya, Pak. Betul. Ya, PP sendiri itu merupakan kontraktor pertama, Mbak, di Asia Tenggara. Asia Tenggara ya, Pak, nggak main-main, ini nggak Indonesia nih, Asia Tenggara. BIM.